Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Haryanto, eh, mahasiswa reguler sore semester 4. Akan menyampaikan resume materi farmakognosi. Yang pertama, materi pertama adalah pendahuluan farmakognosi. Definisi farmakognosi. Farmakognosi adalah segala informasi yang berkaitan dengan obat yang berasal dari bahan alam, tumbuhan, hewan, mineral, dan mikroorganisme. Menurut J.A. Smith 1811, cara pengenalan karakteristik obat yang berasal dari bahan alam. Pharma berarti obat, kognitif berarti pengenalan. Menurut C.A. Sadler 1815, farmakognosi merupakan pengetahuan tentang obat-obat alamiah, farmakonnya obat, gnosisnya pengetahuan. Menurut Genshinger 1982, farmakon artinya obat dan gnosko mendapatkan pengetahuan. Ruang lingkup farmakologi ada dari sifat fisika, sifat kimia, biokimia, protecting, biologi obat, bahan obat yang berpotensi sebagai obat yang berasal dari alam untuk mencari obat baru yang berasal dari bahan alam. Definisi farmakologi. Arti luas, pengetahuan mengenai sejarah, distribusi, kultivasi, pengumpulan, seleksi, penyiapan, perdagangan, identifikasi, evaluasi, pengawetan, dan penggunaan bahan-bahan alam yang mempengaruhi kesehatan manusia. Dalam arti sempit, farmakognosi diartikan sebagai pengetahuan khusus mengenai cara-cara identifikasi dan evaluasi bahan obat. Sejarah singkat lahirnya farmakologi. Yang pertama, di Mesir kuno ada Papyrus Ebers, ditulis 1550 sebelum Masehi, merupakan dokumen yang ditulis di atas kertas yang terbuat dari Severus aquaticus. Papyrus Ebers merupakan buku pegangan medis yang mencakup semua macam penyakit dan termasuk empiris dan juga bentuk simbolik pengobatan. Papyrus Ebers ditemukan di makam pada 1873 oleh George Ebers, membawa dokumen tersebut dan disimpan di Universitas Leipzig, Jerman. Yang kedua ada dari Yunani kuno, ahlinya ada Pedanius Dioscorides, ahli farmakognosi de materia medica, abad ke-1, 600 obat yang berasal dari tumbuhan. Ada Hippocrates 460 sampai 375 sebelum Masehi dengan buku Corpus Hippocraticum. Ada Claudius Galen 130 sampai 201 Masehi dengan bukunya Galenica. Di Arab ada yang kenal dengan Ibnu Sina atau orang barat biasanya nyebut Avicenna 980 sampai 1307 Masehi dengan bukunya Kanun Philotip atau Canon of Medicine, norma pengobatan. Di Asia Cina ada obat tradisional Cina atau disebut tradisional Chinese medicine TCM berdasarkan pada konsep yin dan yang atau Taoisme. Penemunya ada Shen Nong Ben Chao dengan bukunya The Drug Creation of Divine Countrymen, ditulis oleh Shen Nong pada 200 sebelum Masehi. Ada Ben Chao Gamu dengan bukunya Drug, ditulis oleh Li Shizhen pada abad ke-16. Informasi lengkap mengenai obat atau monografi. Di Asia Indonesia, di daerah kita ada dengan jamu dipengaruhi oleh pengobatan Cina, India, dan Arab. Bukunya yang ada Serat Kawruh, Bab Jampi-Jampi atau Treatise on Ulnar Oculus. Ada Serat Sentini, Book of Sentini pada abad ke-18. Materi kedua ada Simplicia dan pembuatannya. Apa itu Simplicia? Simplicia adalah bahan alamiah berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami pengolahan atau mengalami pengolahan secara sederhana, serta belum merupakan zat murni kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplicia terdiri dari 3 macam, ada Simplicia nabati, hewani, dan mineral. Simplicia nabati ada Simplicia yang berupa tumbuhan utuh, bagian tumbuhan atau eksudat tumbuhan. Hewani yaitu berupa hewan, bagian hewan yang masih belum berupa zat kimia murni. Simplicia mineral yaitu berasal dari bumi baik setelah diolah maupun belum, tidak berupa zat kimia murni.
Definisi tanaman obat. Tanaman obat atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan obat tradisional atau jamu. Tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan pemula bahan baku obat atau prekursor. Tanaman obat atau tanaman atau bagian tanaman yang diekstraksi dan diekstrak tanaman tersebut digunakan sebagai obat. Tahapan pembuatan simplisia ada 8 tahapan dalam pembuatan simplisia. Yang pertama, pengumpulan bahan baku, 2 sortasi basah, 3 pencucian, 4 pengubahan bentuk, 5 pengeringan, sortasi kering, pengemasan, dan penyimpanan. Contoh simplisia akar dan rimpang. Kita ada kunyit, ciri-ciri rimpang yang berbuku-buku, tidak beraturan dan berwarna jingga kecoklatan pada bagian luar dengan daging buah jingga kekuning-kuningan. Khasiat tradisional, menghentikan pendarahan, membantu mengobati lambung, dan lain-lain. Materi ketiga, jalur pembentukan metabolit linear dan sekunder pada tumbuhan. Metabolisme. Metabolisme adalah pertukaran zat antara suatu sel atau suatu organisme secara keseluruhan dengan zat antara suatu sel atau organisme secara keseluruhan dengan lingkungannya. Metabolit primer. Suatu jaring-jaring yang kompleks dari reaksi yang dikatalis oleh enzim yang bermula dari pengikatan karbon dioksida dalam proses fotosintesis sampai ke senyawa-senyawa yang beragam yang disebut metabolit primer. Metabolit primer merupakan proses esensial bagi tumbuhan. Contohnya ada respirasi, fotosintesis. Metabolit sekunder merupakan proses yang tidak esensial bagi tumbuhan. Metabolit primer dalam pengertiannya, metabolit primer adalah hasil metabolisme yang umum ditemukan pada seluruh organisme. Fungsinya menunjang pertumbuhan dan perkembangan organisme. Contohnya nukleotida, asam nukleat, asam amino, protein, karbohidrat, dan lipid. Metabolit sekunder merupakan sintesis atau metabolisme dan katabolisme senyawa endogen yang oleh protein khusus. Fungsi metabolit sekunder, pertama ada antioksidan, melindungi klorofil dari degradasi fitokimia akibat tingginya kadar oksigen. Contohnya karotenoid, antosianin, dan flavon. Isoflavon, alkosen, auron, flavonoid berwarna kuning. Agen aleofati, menghambat pertumbuhan jenis tumbuhan lain. Contohnya asam fenolat berupa asam salisilat. Fading difference, menghindarkan pemaksaan. Contohnya alkaloid pada kopi arabica. Contohnya ada tanin, quinon, flavonol. Reaksi biosintesis yang pertama ada pengkovelan atau coupling oksidat fenol. Yang kedua metilasi, 3 hidroksilasi subberat aromatik, yang 4 hidroksilasi pada atom-atom karbon jenuh. Biosintesis. Biosintesis merupakan pembentukan senyawa alami oleh organisme hidup. Pembentukan molekul lain yang kurang rumit strukturnya. Hal yang menarik untuk diperhatikan ialah bahwa metabolit sekunder di biosintesis terutama dari banyaknya metabolit primer. Jalur metabolit primer di sini bisa lihat ada 3 jalur. Yang pertama asam mefalonat, asam asetat, dan asam sikimat. Nah, ini penggolongannya ada jalur asam mefalonat, jalur sikimat, dan jalur asetat malenoat. Yang pertama, jalur asam mefalonat. Berdasarkan jalur ini, terbentuk unit vinyl yang akan membentuk terpenoid, steroid, dan karotenoid. Yang kedua, ada jalur asam sikimat berasal dari pembentukan asam amino yang kemudian terbentuk senyawa aromatik yang lebih kompleks, seperti fenilpropanoid, flavonoid, dan alkaloid. Yang ketiga, ada jalur asetat malenoat. Dari jalur ini bisa terbentuk poliketida dan asam lemak. Materi ekstraksi keempat, yaitu materi ekstraksi. Definisi ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan, suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap 2 cairan tidak saling larut yang berbeda, biasanya air dan yang lainnya pelarut organik. Tujuan dari ekstraksi adalah pemisahan, penanganan simplisia, penyimpanan, standarisasi, dosis, kadar zat, dan formulasi. Metode ekstraksi. Metode ekstraksi ada 2 cara. Yang pertama adalah cara dingin dan kedua adalah cara panas. Cara dingin merupakan metode tidak ada proses pemanasan secara proses ekstraksi berlangsung. Tujuannya untuk menghindari rusaknya senyawa karena pemanasan.
Yang kedua ada cara panas. Metode ini melibatkan panas dalam prosesnya. Dengan adanya panas, secara otomatis akan mempercepat proses penyaringan dibandingkan cara dingin. Materi kelima adalah karbohidrat. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah alkohol berupa aldehid atau keton yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksidan. Dengan perbandingan karbon dan oksigen yang sama seperti air, karbohidrat adalah sebagai zat gizi yang fungsi utamanya dan sumber energi. Senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Terdiri dari atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan 1 atom C, 2 atom H, dan 1 atom O. Karbohidrat merupakan sumber energi. Sumber karbohidrat seperti nasi, singkong, umbi-umbian, gandum, sagu. Fungsi karbohidrat sebagai sumber energi berperan penting dalam proses metabolisme. Contohnya menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh dan pembentukan struktur sel serta organ tubuh. Membentuk proses pencernaan makanan, membantu penyerapan kalsium, pembentukan senyawa lain, misalnya sebagai asam lemak, sebagai penyusun lemak, dan asam amino sebagai penyusun protein. Penggolongan karbohidrat. Ada monosakarida C6H12O6, karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut. Ada disakarida C12H12O11, karbohidrat yang mengandung 2 atom monosakarida. Polisakarida C6H11O5, karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan banyak satuan dari monosakarida. Oligosakarida, karbohidrat jika dihidrolisis menghasilkan 3-8 satuan monosakarida. Biosintesis karbohidrat. Karbohidrat merupakan hasil fotosintesis, proses biologis yang mengubah energi elektromagnetik menjadi energi kimia. Dalam tumbuhan hijau, fotosintesis terdiri dari 2 reaksi, yaitu reaksi cahaya dan reaksi gelap. Reaksi cahaya mengubah energi elektromagnetik menjadi potensial kimia. Reaksi gelap yaitu atau biasanya disebut reaksi enzimatik yang menggunakan energi dari reaksi cahaya untuk mengubah karbon dioksida menjadi gula. Materi ke-6, minyak asiri. Minyak asiri atau dijual dengan nama minyak ekterik atau etheric oil, minyak esensial, essential oil, minyak terbang, volatile oil, serta minyak aromatik atau aromatic oil adalah kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang, namun mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Sifat minyak asiri dapat distilasi, tidak meninggalkan noda, tidak tersabunkan, tidak tengik, tidak mengandung asam. Sifat kimia minyak asiri bau khas, tidak larut dalam pelarut air, larut dalam etar, kloroform, dan pelarut organik lain. Sebagai komponen kandungan minyak mudah menguap. Yang mengandung fenol dapat berbentuk garam dan dapat dikristalkan. Biosintesis minyak asiri. Dari semua jenis minyak asiri sebenarnya tersusun dari jalur biosintesis metabolis sekunder. Contohnya asam asetat metanoat untuk golongan terpenoid, jalur stikimat fenilpropanoat untuk golongan aromatik. Manfaat minyak asiri sebagai dasar alami, sebagai rempah-rempah, sebagai cita rasa dalam industri makanan, ada pada industri makanan beralkohol, bermanfaat dalam pembuatan biogas, cordial, rum, spermot, whisky, wines, dan sebagainya. Pada industri karet dimanfaatkan dalam pembuatan berbagai macam produk karet, sintesis, dan sejenisnya, mainan, senyawa, tahan air, baby flash, gloves, dan sebagainya. Pada industri sabun dimanfaatkan dalam pembuatan karbonat beverages, cola drink, fountain supplies, soft drink powder, dan sebagainya. Pada hasil pengolahan tekstil dimanfaatkan sebagai kulit dan benang tiruan jet warna, lindium, oilcloth. Pada perlengkapan ternak digunakan sebagai petal spray, deodoran, sabun anjing, kucing, bubuk serangga, obat kudis, dan obat gosok. Tanaman penghasil asiri dalam rambut kelenjar seperti labiate, misalnya kumis kucing dan mentai. Di dalam sel-sel ferakrin seperti Viveraceae, misal merica. Pada tabung minyak seperti Umbellifera, misalnya ada saluran lisogen dan sisogen seperti Vinaceae, Rutaceae, misalnya Pinus dan jeruk. Metode penyarian asiri. Yang pertama ada destilasi atau penyulingan, ada enfluorasi, ekstraksi, pengepresan, hidrolisis glikosida tertentu. Yang ketujuh ada materi alkaloid.
Alkaloid, definisi. Ya, alkaloid ialah senyawa yang mengandung atom nitrogen yang biasanya terdapat pada tanaman dan kebanyakan bersifat basa atau basa lemah. Selain bersifat basa, ikatan nitrogen dalam alkaloid netral, contohnya asam anida, asam contohnya asam amida. Penggolongan alkaloid, ada true alkaloid memperlihatkan berbagai bioaktivitas mengandung nitrogen heterosiklik di biosintesis dari asam amino di alam terdapat dalam bentuk garam dengan asam organik. Protoalkaloid berbentuk amina sederhana atau nitrogennya tidak dalam bentuk ikatan heterosiklik di biosintesis dari asam amino bersifat basa. Disebut juga asam amino biologis, contohnya epedrin, meskalin. Pseudoalkaloid tidak di biosintesis dengan prekursor asam amino bersifat basa, contohnya kafein dengan prekursornya CH3NH2. Primary metabolisme, ini ada metabolisme primernya, ada fotosintesis, respirasi, glikolisis, trace metalnya. Fungsi alkaloid bagi tumbuhan sebagai racun yang melindungi tumbuhan dari serangga dan herbivora. Produk akhir Rex detoksifikasi, metabolic lockup, senyawa-senyawa yang berbahaya bagi tumbuhan, regulator faktor pertumbuhan, senyawa cadangan untuk sumber nitrogen atau elemen lain yang berguna bagi tumbuhan. Contoh tanamannya ada daun sirih dengan nama Sepia Piperis folium, nama tanaman asal Vicaris betel, keluarga Piperaceae, penggunaan antisariawan dan antiseptik. Materi ke-8 yaitu fenol atau fenolik. Senyawa fenolik adalah metabolit sekunder bioaktif yang terdistribusi secara luas di tanaman, terutama disintesi oleh asam sikamat, pentosafosfat, dan jalur fenilprokanoid. Struktur kimianya, rumusnya kimianya ada C6H6O dengan massa molar 94, penampilan padatan kristal transparan, densititas 107 gram per cm kubik, titik lebur 40 derajat Celcius, 104 Fahrenheit, 313 Kelvin, titik didih 181 derajat Celcius. Kegunaan fenol. Kegunaan fenol dalam dunia medis dan kesehatan: mengatasi tegang otot, mengawetkan pasien, mencegah pertumbuhan kuku yang tidak normal, berpotensi sebagai penereda nyeri, digunakan sebagai antiseptik, digunakan dalam biologi molekuler, membantu pengelupasan kulit, mengawetkan makanan dan kosmetik. Kegunaan fenol yang terkandung dalam tumbuhan: menangkal radikal bebas, berpotensi mencegah kanker. Cara memperoleh senyawa fenol, ini ada tekniknya, teknik pemisahannya, ada ekstraksi, partisi, dan kromatograf. Jalur biosintesis senyawa fenol. Biosintesis senyawa fenol dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu asam sikimat dan asam manolat. Jalur sikimat digunakan dalam situasi kelompok tanin yang dapat terhidrolisis dan senyawa-senyawa berbasis asam amino, fenilalanin, misalnya lignin. Jalur asam manolat dimanfaatkan asetil-CoA sebagai bahan utama. Contoh tanamannya ada kunyit, Curcuma domestica valerin, Kingdom Napalante, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledon, Ordona Gingiberal, familinya Gingiberaceae, genusnya Curcuma, spesiesnya Curcuma domestica valerin. Materi ke-9 yaitu steroid. Steroid merupakan senyawa organik bahan kimia alami yang dihasilkan organisme melalui metabolis sekunder. Senyawa ini banyak ditemukan pada jaringan hewan dan tumbuhan. Senyawa ini merupakan senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang didapat dari hasil reaksi penurunan dari terpena atau squalena. Juga merupakan suatu senyawa yang mengandung sistem cincin, di mana sistem cincin tersebut ditandai dengan ABC yang beranggotakan 6 atom karbon dan cincin D yang beranggotakan 5 atom karbon. Ini ada steroidnya. Fungsi steroid diantaranya meningkatkan laju perpanjangan sel tumbuhan, menghambat penuaan daun, senescens,
mengakibatkan lengkup pada daun rumputan, menghambat proses gugurnya daun, menghambat pertumbuhan akar tumbuhan, meningkatkan resistensi pucuk tumbuhan kepada stres lingkungan, menstimulasi perpanjangan sel pucuk tumbuhan, merangsang pertumbuhan di pucuk tumbuhan, menghambat pertumbuhan pucuk pada saat kadar udara dan agnogenus karbohidrat. Pengulangan steroid pada efek fisiologis ada sterol, tumbuhan hewan dan ragi, hormon korteks adrenal dan kelamin, glikosida jantung, sapogenin, racun katak, asam empedu. Contoh steroid ada pada pepaya, mengandung senyawa steril golongan sterol, kompesterol yaitu ergos 5N3BO, digunakan sebagai obat penyakit beri-beri, malaria, kejang perut, penuh panas. Yang kedua ada kulit batang bakau merah hijau fetositoasa. Senyawa steroid yang terkandung yaitu campuran senyawa steroid, kompesterol, stigma 5,22 di N3-ol dengan rumus molekul C29H500. Materi ke-10 ada flavonoid. Flavonoid merupakan fitonutrien atau bahan kimia tumbuhan yang ditemukan di hampir semua buah dan sayuran. Sama dengan karotenoid, flavonoid berfungsi memberikan warna merah cerah dalam buah dan sayuran. Beberapa flavonoid yang paling dikenal adalah quercetin dan kaempferol. Struktur flavonoid dari kerangka ini, flavonoid dapat dibagi menjadi 3 struktur dasar, yaitu flavonoid atau 1,3 diaryl-propana isoflavonoid, 1,2 diaryl-propana, dan neoflavonoid atau 1,1 diaryl-propana. Sifat-sifat flavonoid. Yang pertama, bersifat asam sehingga dapat larut dalam basah. Senyawa polar karena gugus memiliki gugus hidroksil. Flavonoid sebagai derivat fenol yang menyebabkan kerusakan sel bakteri. Yang keempat, ada posisi gugus hidroksil memiliki peranan dalam fungsi antioksidan. Biosintesis flavonoid. Jalur foliopeptida dan jalur asetil-CoA. Jalur foliopeptida, reaksi yang terjadi pada jalur ini diawali dengan adanya reaksi antara asetil-CoA dengan karbon dioksida yang akan menghasilkan melanot-CoA. Setelah itu, melanot-CoA akan bereaksi dengan asetil-CoA menjadi asetoasetil-CoA. Asetoasetil-CoA yang terbentuk akan bereaksi dengan melanot-CoA dan reaksi ini akan berlanjut sehingga membentuk poliasetil. Poliasetil yang terbentuk akan berkondensasi dan bereaksi dengan hasil dari jalur phenylpropanoid akan membentuk suatu flavonoid. Jenis flavonoid yang terbentuk adalah phenylpropanoid. Ada jalur phenylflavonoid. Jalur ini merupakan bagian dari glikolisis, tetapi tidak memperoleh suatu asam purikulat, melainkan memperoleh asam sikimat. Reaksi ini melibatkan eritrosa, fosfoenol pervirat. Asam sikimat yang terbentuk akan ditransformasikan menjadi suatu asam amino, yaitu fenilalanin dan tirosin. Fenilalanin akan melepas NH3 dan membentuk asam sinamat, sedangkan tirosin akan membentuk senyawa turunan asam sinamat karena ada substitusi dengan gugus benzennya. Manfaat flavonoid. Yang pertama, antioksidan, mencegah penuaan dini sebagai penolak alergi, efektif mengusir virus, anti diare, dan kekebalan tubuh. Tanaman yang mengandung flavonoid diantaranya daun kemangi dengan nama Ciboulea ocimum santum. Kandungan daun kemangi mengandung saponin, flavonoid, dan tanin, sedangkan bijinya mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol. Khasiatnya, ekspektoran, analgesik, anti kanker, anti asmatik, anti diabetes, anti fertility, dan anti stres. Diberikan kepada pasien untuk mengobati demam kronis, disentri, pendarahan, dan dispepsia. Materi ke-11 yaitu glikosida. Glikosida merupakan senyawa atau kompon yang terdiri dari dua gabungan senyawa, yaitu bagian gula, glikon, dan bagian bukan gula, aglikon, dan menghasilkan satu atau lebih gula sebagai produk dari hidrolisis. Senyawa yang terdiri dari komponen gula, glikon, dan non-glikon yang terikat dalam ikatan glikosidik. Macam-macam ikatan glikosida yaitu O-glikosida, rhamnosil, glukosil, quercetin dalam manihot oculenta, C-glikosida, pitexin, isopitexin, pitexin trifoliata, N-glikosida, solanina, glikokaloid dalam Solanum mamosum atau dalam pendang, S-glikosida, sinigrin, aliglucosinat dalam sinapsis alba. Biosintesis glikosida, reaksi penggabungan residu gula pada glikon. Terdapat dua tahap reaksi. Yang pertama tahap
transfer gugus urdinil dari urdinil trifosfat kepada gula 1-fosfat dan dikatalis oleh enzim uridinil transferase. Yang kedua ada transfer gula dari uridin difosfat kepada aglikon membentuk glikosida dikatalis dengan enzim glikosid transferase. Manfaat glikosida pada tanaman, sumber utama energi, regulator atau pertumbuhan, mengatur pertumbuhan, memacu atau menghambat kerja enzim, perlindungan terhadap luka dan infeksi. Pada manusia, kardiotonik pada obat jantung, laksatif pencehat, lokal iritasi, analgesik, antitumor, antihepatotoksis, dan hemolisis darah. Tanaman yang mengandung glikosida, diantaranya ada Cascara sagrada atau Rhamnus fursina, adalah kayu kering dari tanaman Rhamnus frissus rhamnaceae, merupakan tanaman tinggi 10 meter berasal dari pantai Pasifik Amerika Utara. Kandungannya ada glikosidi amelium, glikosidi aloin, barbalion, deoksiribarbaloin, krisaloin, karosidase AB atau isomer barbaloin, karosidase C dan D isomer dari krisaloin. Materi terakhir yaitu tanin. Tanin merupakan salah satu jenis senyawa yang termasuk ke dalam golongan polifenol. Senyawa tanin ini banyak dijumpai pada tumbuhan. Struktur tanin. Secara struktural, tanin merupakan senyawa fenol yang memiliki berat molekul besar yang terdiri dari gugus hidroksi dan beberapa gugus yang bersangkutan. Sifat-sifat tanin, senyawa oligomer dengan satuan struktur yang bermacam-macam dengan gugus fenol bebas. Berat molekul antara 500 sampai 20.000, larut dalam air dengan pengecualian. Beberapa struktur yang mempunyai berat molekul besar mampu berikatan dengan protein dan terbentuk kompleks tanin protein yang larut dan tidak larut. Biosintesa tanin. Biosintesa asam galat dengan prekursor senyawa fenol propanoid. Contohnya asam galat merupakan hasil hidrolisis tanin dari jalur asam siklimat melalui asam 5-dehidroksisiklimat. Dengan prekursor senyawa fenol propanoid dan stevina. Manfaat tanin. Tanin diketahui dapat digunakan sebagai antivirus, antibakteri, dan antitumor. Tanin tertentu dapat menghambat aktivitas replikasi HIV dan juga digunakan sebagai diuretik. Tanaman yang mengandung tanin telah diakui memiliki efek farmakologi dan dikenal agar membuat pohon-pohon dan semak-semak sulit untuk dihinggapi atau dimakan oleh banyak lalat. Contoh tanaman yang mengandung tanin diantaranya daun sidaguri, Sida rompifolia L dengan nama simplisiannya, yang diketahui mengandung tanin cukup tinggi dan telah digunakan sebagai pestisida nabati pembunuh lalat atau larvacidal. Daun melinjo dengan nama simplisia Ginecum L juga mengandung tanin, daun gamal atau Glyceridia sepium jet, dan lamtoro atau Leucocephala mempunyai kandungan tanin 8-10%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.